Ini adalah level paling bawah dining experience yang ada di Jakarta. Dan ini adalah level paling tinggi dining experience yang ada di dunia yang pernah dicobain Presiden Indonesia. Hari ini kita bakal ngetes semua level, dari prasmanan gratis sampai makan daging steak seharga 8 juta. Pertanyaannya cuma satu, semakin mahal apakah benar semakin enak? Atau kita cuma bayar buat gengsinya doang? Tempat pertama kita bakal makan prasmanan di Rumah Sultan Arab. Baru masuk aja aura duitnya udah berasa. Lift emas, lampu emas. Tapi jujur ini masih terasa biasa aja. Sampai tiba-tiba, wow, ini kita lagi buka puasa di tempat-tempat yang vibes-nya Timur Tengah dan Arab gini ya bro. Ini kalau dijelasin ini ada apa aja bro? Kebetulan gue bukan orang Arab. Kalau tengah-tengah ini apa bro? Coba buka. Berani bro. Sini bro, yang bukan kami lu bukain. Saatnya kita buka gentong yang mungkin siapa tahu di dalamnya ada jin. Jadi bro, ngeri. padahal nggak ada apa-apa sih guys. Tiba-tiba pas lagi asik ngerekam, chefnya yang asli Timur Tengah ini datang dan bawa kambing guling segede ini. Bro, gila. Ini level 1 udah ada kambing segede ini. Ini kondisinya lagi awkward banget, boleh dikasih lihat belakang lu bro. Inilah dia jawaban kenapa tempat Sultan Arab tapi gue bilang level 1. Ini gue ikut-ikutan acara bukber perusahaan jadi gratis. Kadang yang paling enak bukan karena rasanya, tapi karena gak bayar. Karena pertama kita ambil dulu nasi biryani bro, supaya kita mendalami karakter Arab kita. Sini ada lamb curry, kita skip. Daging onta gimana bro? Ada nggak? Nggak tahu bro, ini lagi apa nih? Udahlah, ini kita cepetin aja, kebanyakan ngomong gak jelas. Sama di sini ada kambing. Mas, kau bertahu nih satu kambing gini beratnya berapa dia mas? Mungkin ada lebih dari 7 kilo lah. 7 kilo. Kalau gitu saya ambil pahanya deh. Ini namanya aji mumpung. Sedikit kalap, ini pesanan pertama kita. Sama di sini ada satu paha kambing utuh. Lu kuat bro habisinnya? Supaya lebih mendalami seperti orang puasa, pertama-tama kita buka puasa pakai gorengan dulu. Bener gak bro? Kayaknya yang paling menggiurkan adalah bakwannya. Sekarang kita bisa untuk jadi langsung menikmati. Kita lanjut, ini udah ada piring kita super banyak. Ini udah dikecilin supaya lebih bagus lah di video kelihatannya. Ya biar gak kelihatan kayak orang rakus lah ya. Sekarang saatnya kita mencicipi toko utama dari tempat ini. Ada apa bro? Kambing. Wow, di depan kita udah ada paha kambing utuh. Ini tadi satu berat kambing utuh itu sekitar 7 kilo. Mungkin ini pahanya bisa seperempatnya kali. Wah gila bro. Ini gimana saya makannya bro menurut lu bro? Digrogotin bro. Siap bro? Selamat. Ternyata bro, chefnya diimpor langsung dari Timur Tengah ini. Ternyata nggak bohong bro, udah nggak ada baunya sama sekali. Super lembut dan dia kayak sedikit-sedikit ada seli gamey-nya gitu. Tapi kalau menurut lu gimana rasanya bro? Kambingnya bener-bener lembut, enak banget. Dan kalau dipakein sabunnya bro, lebih enak. Terakhir untuk penutupan, supaya kita makin menjadi orang Timur Tengah, kita harus makan apa ini bro? Baklava. Ini kelihatannya super manis, kayak dari dipegang aja ini udah berasa gula-gulanya ini sudah menggerogoti tubuh kita. Bener-bener manis banget. Sampai ketiduran gini. Untuk level pertama super seru. Ya iyalah, orang gratis. Tapi kita masih punya banyak restoran lagi yang bakal kita datengin. Bahkan kita bakal ke tempat makan yang pernah didatengin Pak Jokowi. Tempat selanjutnya kita ke tempat yang lebih mewah sedikit. Ini tuh all you can eat Korbek punyanya Angie Marceria sama Joe Taslim. Buset, ini tempatnya mencurigakan banget. Di toiletnya ada kodok lagi nongkrong. Itu A5 kak? Iya. Nanti dibantu sama grill masternya. Yang ini bukan kak grill masternya? Kalau tadi level 1 gratis, di level 10 ini kita bayar 280.000 buat makan daging sepuas-puasnya. Nah di sini kita udah punya daging apa aja bro? Kelihatannya wagyu ya, tapi gue nggak tahu yang wagyu. Ini wagyu A5-nya bro. Kelihatan dari putih-putihnya. Kalau dimakan bakal lidah lu. Dan di sini katanya kita bakal dimasakin langsung sama grill masternya. Kira-kira yang mana bro? Grill master bro. Ah, ini dia nih. Ini saingannya Dims the Meat gak ya berarti bro? Jadi sebagai saingannya Bang Dims, kita bakal masak yang mana dulu nih chef? Kita cobain lidah dulu berarti. Let's go. Ya. Bro, nyalakan bro. Nyalakan obornya. Gila, emang tangan ahli beda ya, dimasak sampai berapi-api gini. Mas sebagai kang daging di sini, orang paling penting siapa yang pernah Mas layanin di sini Mas? Saya yang Jokowi, Raffi Ahmad. Oh Raffi Ahmad Mas pernah? Selanjutnya kita akan memasuki proses memasak daging Wahyu A5. Sikat miring Mas. Mas, apa efek samping kalau terlalu banyak makan Wahyu A5? Buset, gila Mas sampai keringetan gini dagingnya. Ronde pertama kita cobain dulu all you can eat Wahyu A5-nya. Mas ini udah pasti legit kan? Kita kasih garam sedikit. Udah siap bro? Langsung lumer bro. Selanjutnya di sini kita punya lidah sapi bro. Dan di sini kita disajiinnya pakai negi. Cobain. Lagi bro, enak juga. Apa? Selanjutnya di sini kita punya diamond cut yang tadi katanya dimasaknya pakai saus manis gitu bro. Kita kasih saus samjang sedikit. Atau ada sih saus apa? Pokoknya ngomong aja. Wah bro, ini malah jadi favorit gua bro. Dia masih ada tekstur gigitnya, rasanya manis, enak nih bro. Selanjutnya di sini ada kita punya rib eye steak, tapi biar kita iseng dikit nih udah terlalu lama di syuting jadi agak dingin, kita panasin dikit ntar. Mas numpang bentar ya, kita numpang dikit, kita panasin dikit.
Lo dingin bro. Bro, dari semua yang lu coba, yang mana yang jadi favorit lu bro? Favorit gua, ini satu nih, dia manis-manis gitu dan bener, kata lu bro, bertekstur empuk. Kedua ini nih, pakai neji. Terakhir, wagyu udah terlalu sayang kalau nggak dimasukin wagyu, namanya udah wagyu. Salah bro, maksud gue yang paling lu nggak suka bro, yang mana bro? Paling gua nggak suka, nggak ada deh. Itu namanya penjilatan ya guys. Selanjutnya bro, ini udah nggak tahu ronde keberapa, tapi namanya kita totalitas, kita cobain terus bro. Di sini ada cak eye roll original. Hacknya adalah kita pakein saus neginya bro, kasih daun bawang yang sangat banyak. Juicy, asin, wangi. Wah ini sosnya game changer sih bro. Bener nggak? Waduh bro, lu kacau bro. Ini udah pesen daging sebanyak ini, side dish sebanyak ini, kenapa nih nggak habis gini bro? Karena ini masih buat Mr. Respect. Oh, lah kan dia bisa tinggal pesen lagi yang fresh. Ngapain dia nungguin dingin-dingin bekas lu? Bisa lagi. Ya pasti, lah kan oleh Kenny tuh. Lah lu nambah lagi bro. Kita tes kesegaran semangka. Tapi jujur, ini masih all you can eat, masih rame, masih kasual lah. Sekarang kita bakal masuk ke tempat yang katanya buat kaum YTTA SCBD. Level selanjutnya ada di steakhouse yang disembunyiin sama orang-orang SCBD. Gimana nih cara masuk kita kan? Wah, top. Wah. Baru masuk aja aura duitnya udah kecium dari air mancur di tengah resto. Ini lokasinya nggak kelihatan dari luar, gak ada papan gede. Kalau nggak tahu kalian nggak bakalan nemu deh. Hari ini kita lagi di Charner Rip Room. Wow gila. Menurut lu gimana bro tempatnya bro ini? Mewah banget bro, intimate ya, remang-remang gitu sih. Ini super mewah. Katanya ini tuh salah satu restoran yang disembunyiin sama orang-orang. Level 1 gratis, level 10 280.000. Di sini 4 juta rupiah buat sekali makan. Wah bro, lu lagi nyelundup ke dapur mana nih bro? Ini dapurnya Charner itu kita mau mukbang jadi kang daging. Bro, kita udah punya rib eye MB3, MB5 dan MB7 sama kita punya dagingnya si Wahyu. Kasih lihat bro. Wagyu. Gile bro, ini berasap-asap ini nggak kebakaran bro. Enggak lah, ini ada kang daging aman. Wah, ini jadi kang daging. Ini berarti lawannya dim simit guys bro. Bro, mau dibalik bro. Tuh. Selanjutnya ini adalah pengadukan kentang goreng yang paling viral di sini ya bro. Di titik ini gue mulai mikir, ini gue bayar 4 juta sepadan kah sama makanan yang gue dapet, atau 4 juta ini cuma buat pengalaman keren-kerenan makan di SCBD. Selanjutnya di depan kita udah ada steaknya. Ini rib eye MB berapa tadi bro? Ini yang 7 berarti. Ini yang 5 bro. Tadi disajiinnya benar-benar menggiurkan banget. Dilelehin pakai bone marrow butter. Ini kayak sausnya. Gila bro, langsung lumer. Nah, ini dia tahta tertinggi rib eye yang ada di sini, alias rib eye MB7. Dari looks-nya lebih menggiurkan ini atau yang tadi bro? Kayak ini lah. Kalau gitu langsung kita cobain segede-gede gabana. Tapi sejujur-jujurnya ya bro, setelah gue nyobain yang MB5 dan MB7, lebih enak yang MB5 bro. Dia tuh lebih ada tekstur gigitnya, tapi lebih empuk juga dibanding ini. Selanjutnya di depan kita udah ada daging apa ini bro? Wagyu. Di depan kita udah ada Wahyu A5. Wah gila, ini benar-benar putih semua, alias lemak semua. Wah, rasanya kayak makan mentega, langsung lumer, tapi hati-hati kenceng lehernya habis makan ini. Overall makan di sini puas sih, apalagi unlimited free flow kentang gorengnya. Tapi kalian gak bakal percaya, resto-resto yang bakal kita makan selanjutnya ini bakal makin gila, dan gila. Buat makan ke tempat selanjutnya, kita harus ke area perkantoran paling mewah di Indonesia alias SCBD. Masuk ke tempat remang-remang, dituangin minyak, dan kita ada di steakhouse favoritnya para bos-bos dan sultan besar SCBD. Sekarang kita lagi ada di Bisteka. Ini tempatnya benar-benar hening banget, jadi kita nggak bisa berisik. Bu Yaya, boleh masuk ke frame dikit? Impresi pertama mengenai tempat ini seperti apa? Mewah. Dan apa yang excited untuk dicoba? Pasti sticknya ya. Mas, kalau boleh tahu satu cheese wheel ini harganya berapa dia mas? Bisa sampai 10 kilo lebih. Berarti bisa sekalian nge-gym dong nih mas? Bisa. Let's go. Sebagai pembuka kita cobain dulu dari Bistika Caesar salad. Tadi disajiin pakai cheese wheel puluhan juta. Gila, seladanya super juicy, super dingin, super berair, gurih banget. Apalagi ada kick dari ancovinya. Terus dia juga ada permainan tekstur dari kerutongnya. Ini enak banget sih. Selanjutnya ini ada pasta, yang bahkan nama pastanya aja gue nggak pernah denger. Tadi apa namanya Bu Yaya? Orcheri, wah nggak tahu dah. Ternyata ada tomato base, terus kayaknya ada basil oilnya gitu, udah jadi wangi banget. Selanjutnya di sini ada black ink tagliatelle atau linguine, lupa banget. Tapi ini disajinya pakai jumbo crab meat. Wah gila, ini bener-bener mewah banget. Kita cobain dulu makanan para bos besar SCBD. Oh gila, yang ini definisi umami burst. Selanjutnya ini ada yang paling unik, ada brie cheese yang tadi presentationnya tuh sampai berapi-api. Ini luarnya dikasihin pork bacon.
Gila, enak banget. Sudah saatnya kita cobain toko utama dari restoran ini alias steaknya. Chef di sini tuh diimpor langsung dari Italia dan ini pakai daging terbaik yang ada di dunia. BTW ya, ini gue spill total bill gue habis 8 juta buat berempat. Semoga rasanya sesuai harganya deh. Sini kita udah pesan banyak banget. Ada tenderloin 200 gram, ada rib eye 300 gram, sama ada juga rib eye 500 gram tapi beda-beda sapinya. Jadi ini total ada 1 kilogram. Kita cobain dari tenderloinnya. Dia super lembut. Terus yang enak di sini tuh disajinya tuh masih panas-panas pakai sizzling plate kayak gini. Sekarang kita cobain yang tenderloin. Yang rib eye sorry mas. Kita cobain yang rib eye USDA. BTW ini tuh kayaknya satu-satunya restoran di Jakarta yang nyediain daging ini deh. Let's go. Wow, dia nggak selembut tenderloin, tapi dia lebih juicy, lebih tasty. Sekarang kita cobain Wagyu Australia. Kita oles-oles dulu butternya. Kita kasih garam lagi. Wow, jujur yang daging Aussie ini tuh dia lebih lembut, tapi secara rasa dan secara karakter dari dagingnya lebih enak yang USDA. Dia tuh lebih wangi. Selanjutnya di depan kita udah ada lobster. Kita tuang-tuang dulu. Semoga kita nggak kena kolesterol. Daging lobsternya yang super plump dan super manis, tumbuh butter jadi makin gurih, terus di balance sama si lemonnya jadi nggak terlalu enak. Selanjutnya di sini kita punya Florentine chicken. Jujur ini sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedep makannya, karena ini ayamnya dia bener-bener ditaruh di atas kolam butter. Tapi katanya ini salah satu yang terbaik di sini, jadi kita cobain aja. Enak sih, tapi gue saranin jangan banyak-banyak makan yang ini. Gokil deh, gue ngabisin 1 kilogram daging bener-bener gampang banget. Dan sampai akhir banyak atraksi yang sampai berapi-api gini. Tapi kalian pikir ini udah tahta tertinggi restoran di Jakarta? Tunggu sampai kalian lihat tempat selanjutnya yang pernah dicobain sama Pak Jokowi. Tempat terakhir ini gue yakin banyak yang gak tahu. Buat ke tempatnya kita harus parkir di gedung rahasia dan masuk ke pintu kecil ini. Sorry, misi ya. Oke siap, let's go. Ini serius kah naik lift kayu yang cuma muat 2 orang? Dan tiba-tiba Kita udah di tempat selanjutnya, tapi di sini kita nggak bisa ngomong kenceng-kenceng saking privatnya. Jadi ini tuh kita di Privi Dharma Wangsa. Ini tuh Italian Steakhouse yang katanya terbaik satu Jakarta, bahkan pernah didatengin sama Presiden Indonesia. Wah gila, ini bener-bener tempatnya hening banget. Jadi sedikit deg-degan makan di sini. Tapi langsung aja kita cobain. Sekarang semua makanan kita udah ada di meja. Gimana Bu Yaya? Tadi Bu Yaya udah cobain duluan. Super enak sih. Kita mulai dulu dari welcoming bread-nya. Kita lanjut ke burrata salad, disajikan pakai toasted sourdough. BTW fun fact di sini burrata mereka bikin sendiri. Aku udah siap Bu Yaya untuk kita makan ini. Enak banget. Super creamy, super milky, dicombine sama fignya super seger, sama ada arugula. Wah ini gokil sih. Kita gigit sekali lagi deh. Selanjutnya kita punya aglio olio paling sultan di Jakarta atau mungkin se-Indonesia. Ini kalau nggak salah harganya 200 atau 300 ribu. Yang kelihatannya sih sangat jumbo. Bener nggak Bu ya? Obesitas. Wow, ini udah obesitas, kita cobain. PTW sih definisi aglio olio sultan. Selain ada udang jumbo, ada clams juga, sama ada daging kepiting cuy. Gila, karek itu bener-bener wangi banget. Dan nyelimuti tiap helai pastanya dengan baik. Gokil. Selanjutnya ini ada cumi-cumi raksasa yang diisi nggak tahu pakai apaan. Warna dalam itu hitam-hitam sama dikasih saus hijau-hijau gitu. Ternyata makanan orang penting tuh kayak gini ya, bener-bener gurih banget. Terus ada umami burst juga dari ikuranya. Tapi sekarang saatnya kita masuk ke toko utama dari tempat ini alias steaknya. Let's go. sudah saatnya kita cicipin steak favorit Presiden Indonesia. Dan itu dimasak pakai mesin broiler yang harganya ratusan juta. Tapi apakah rasanya beneran sesuai sama harganya? Udah kebanyakan ngomong dan pas gua coba. Super garing, super gurih. Tapi katanya bagian terenak itu ada di bagian rib capnya. Boleh makan ini tiap hari gak sih? Boleh, nginep ya. Sejujurnya ini enak banget, tapi agak sedih makannya karena tahu harus disayang-sayang dan gak bisa makan ini setiap hari. Wah, gua benar-benar puas dan happy banget di tiap proses syuting video ini. Dari makan di Prasmanan Rumah Sultan Arab sampai makan di steakhouse yang pernah dicobain Pak Jokowi. Walaupun harganya mahal, tapi gue yakin pasti ada alasannya kenapa dia matok harga segitu dan jadi favoritnya Presiden Indonesia. Tapi pada akhirnya ada beberapa momen seru yang cuma bisa didapetin di resto-resto level bawah. Kalau kalian nonton sampai akhir video ini, coba komen mahal di bawah sama kasih tau gue dong kalau kalian mau cobain resto yang mana. Thank you buat 150.000 subscriber. Jangan lupa subscribe dan see you di video minggu depan.